Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kakak yang soleh dan solehah, apa kabarnya nih? Wah, alhamdulillah kalau pada baik dan sehat semua. Tapi sayangnya kurang kompak jawabannya. Yuk kita kompakin sama-sama ya. Kalau kakak tanya, apa kabarnya? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, mantap, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, kita ulangi ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, mantap, Allahu Akbar. Pinter, Masya Allah. Oke adik-adik, sebelumnya izinkan kakak perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama kakak Nanda Arini Handayani. Kalian bisa panggil kakak Kak Nanda ya. Kakak mahasiswa semester 1 dari jurusan PGMI UIN Jakarta. Nah, pada hari ini kita bakal belajar bersama-sama melalui kelas virtual ini tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai kelas hari ini, yuk sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat bisa menjadi berkah dan bermanfaat serta tidak terputus dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Pinter, rukun iman ada 6. Nah, sekarang bantu kakak sebutkan ke-6 rukun iman secara berurutan yuk. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman pada nabi dan rasul Allah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Masya Allah, hafal semua ya. Nah adik-adik, keenam rukun iman yang sudah kita sebutkan sama-sama tadi ada kaitannya loh dengan materi pelajaran kita hari ini. Karena hari ini kita akan sama-sama belajar tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada nabi dan rasul Allah. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa perbedaan antara nabi dan rasul? Belum ada yang tahu ya? Kalau begitu, simak penjelasan dari kakak ya. Sebenarnya antara nabi dan rasul itu sama ya adik-adik, karena sama-sama berasal dari golongan manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan sama-sama mendapat wahyu dari Allah. Terus, apa dong kak yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau Nabi, dia menerima wahyu dengan tetap membawa syariat yang sebelumnya dan tidak memiliki kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul kebalikannya. Rasul mendapat wahyu dari Allah dan memiliki kewajiban disampaikan kepada umatnya dengan membawa syariat yang baru. Nah, Nabi sendiri secara bahasa artinya pembawa berita, sedangkan Rasul artinya adalah utusan Allah. Bisa dipahami sampai sini? Jadi, bisa kita simpulkan ya, bahwa tidak semua Nabi adalah Rasul, tetapi sudah pasti bahwa semua Rasul adalah Nabi. Selanjutnya, kakak mau tanya nih, ada yang tahu berapa jumlah Nabi dan Rasul Allah? 25, ada yang sebutkan 25 ya tadi? Betul, tidak salah. Tetapi kakak luluskan ya, jumlah nabi dan rasul itu banyak dan kita tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya. Tetapi yang wajib kita ketahui dan kita imani ada 25 nabi dan rasul dan kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalian sudah pada hafal belum nama-nama ke-25 nabi dan rasul? Sudah? Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang, yuk sama-sama kita sebutkan nama-nama ke-25 Nabi dan Rasul. Tapi, kakak maunya kita sebutkan menggunakan nada balonku ada 5. Ada yang tahu? Tahu? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud. Soleh, Ibrahim, dan Lut. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus,
Zakaria, Yahya, Isa terakhir Muhammad. Hore! Masya Allah, kalian semua keren. Karena kalian pada hafal, kakak mau kasih tepuk keren buat kalian. Tepuk keren. Keren. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, adik-adik, setelah kita menyebutkan bersama-sama nama-nama ke-25 Nabi dan Rasul Allah, ternyata ada 5 orang Nabi dan Rasul Allah yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi loh. Wah, Ulul Azmi, apa itu kak? Keren banget gelarnya. Nah, Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul Allah yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang sangat tinggi dalam menghadapi tantangan dan umatnya di saat menjalankan dakwah. Siapa ya mereka? Mereka adalah pertama, Nabi Nuh alaihi salam, kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam, ketiga, Nabi Musa alaihi salam, keempat, Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku yang soleh dan solehah, para nabi dan rasul itu memiliki sifat-sifat yang sama seperti kita manusia biasa loh. Mereka juga bisa merasakan sedih, merasakan kesal, kecewa, bahagia. Tapi para nabi dan rasul memiliki 4 sifat utama. Yang keempat sifat ini tidak mungkin tidak ada pada nabi dan rasul Allah. 4 sifat utama tersebut antara lain: 1. Sidik, yang artinya jujur. Para nabi dan rasul Allah adalah orang yang sangat jujur, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. Bahkan dalam hal bercanda sekalipun, mereka tidak pernah berbohong loh. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Para nabi dan rasul Allah tentunya adalah orang yang sangat amanah adik-adik. Mereka selalu dapat dipercaya, sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu yang rahasia, semisal kita curhat tentang aib keluarga kita atau sesuatu hal yang tidak boleh diketahui orang lain, nabi dan rasul tentu tidak akan membocorkannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Sifat nabi dan rasul adalah menyampaikan. Menyampaikan apa? Yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Dan yang terakhir, fatanah, cerdas. Nabi dan rasul Allah adalah orang-orang yang sangat cerdas. Nah, selain memiliki 4 sifat utama, Nabi dan Rasulullah juga diberikan mukjizat loh oleh Allah. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat adalah kemampuan di luar kebiasaan manusia yang langsung diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Bukan sulap, bukan sihir, bukan magic, bukan hal yang bisa dilakukan dengan tipu daya ataupun trik-trik. Tetapi hal ini murni langsung kemampuan yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya. Sebagai apa? Yaitu sebagai bukti kebenaran akan diutusnya Nabi dan Rasul di muka bumi ini. Di antara mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya antara lain, Nabi Nuh diberikan kemampuan membuat kapal yang sangat besar yang dapat menampung seluruh hewan beserta umatnya yang beriman untuk menyelamatkan diri dari banjir besar. Kemudian Nabi Yunus yang mampu bertahan hidup di dalam perut ikan paus kemudian keluar dengan selamat. Kemudian ada Nabi Sulaiman yang memiliki kemampuan menguasai angin serta bangsa jin dan mengerti bahasa hewan. Lalu ada Nabi Isa yang memiliki mukjizat menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang yang buta, menurunkan makanan dari langit, membuat burung dari tanah liat, kemudian ditiupkan ruh lalu jadilah burung. Kemudian ada Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat oleh Allah berupa Al-Quran yang sampai kini bisa kita lihat bentuknya. Lalu mukjizat berupa Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan Mi'raj naiknya Nabi dari Masjidil Haram ke langit ke-7. Baiklah, sekian pembelajaran kita kali ini tentang iman kepada Nabi dan Rasulullah. Semoga apa yang telah kakak sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Dan kakak harap setelah mempelajari materi ini semakin menambah keimanan kalian, dan kalian bisa meneladani sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Nabi dan Rasulullah. Langsung saja kita tutup kelas pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kakak pamit undur diri, mohon maaf untuk segala kekeliruan dan kesalahan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!